Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Nah, hari ini kita bertemu lagi di kebaktian online KKR GWKP Rumbun Tanjung Merawakanan. Walaupun hari ini kita belum bisa bertemu di gereja, tapi harus tetap sukacita, harus tetap bahagia. Nah, sebelum mulai kebaktian, siapkan yang perlu disiapkan, oke? Untuk menambah semangat kita mau bernyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Ayo, siapa yang bahagia? Boleh berdiri, tepuk tangan, sambil sukacita dan sambil bersemangat. Kita mau bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Walaupun kita sekarang di rumah aja, tentunya kebersamaan kita bersama adik-adik kita, abang-abang kita, kakak-kakak kita lebih sering ya kan? Nah, siapa yang sering gaduh? Ayo, siapa yang sering berantem di rumah sama kakaknya, sama adiknya? Nggak boleh ya, walaupun di rumah aja kita harus tetap saling mengasihi seperti kasih Tuhan kepada kita. Begitu juga kita harus saling mengasihi sama kakaknya, adiknya, abangnya, dan teman-teman kita yang lain. Untuk memuliakan nama Tuhan, kita mau angkat pujian, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sambil bertepuk tangan. Jatuh cinta padanya. Kenapa kita harus makin cinta sama Tuhan setiap harinya? Karena Tuhan masih melindungi kita dengan cinta kasih-Nya. Karena itu kita mau angkat pujian, Ku jatuh cinta padanya.
Tuhan. Kalau mendengarkan firman Tuhan harus jaga sikapnya, duduk yang manis, jangan ganggu adiknya, jangan ganggu kakak dan abangnya, siapkan Alkitabnya. Nah, matanya fokus sama Bibi Cece yang khotbah. Jangan ribut-ribut, jangan jalan-jalan, jangan sambil tiduran, jangan sambil makan. Karena kita mau fokus dengarkan firman Tuhan. Kita harus jadi anak yang taat. Nah, untuk itu kita mau angkat pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Taat. Ayo, masih ingat kan? Kita buat gerakannya. Bangkit dulu berdiri semua biar kita buat gerakannya. Kita mau angkat pujian Taat. Ayo adik-adik, kita mau bernyanyi Taat sambil bertepuk tangan. Kita buat gerakannya ya. Ayo bikin tangannya. Tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan, kita juga udah nyanyi lagu Taat. Anak Tuhan selain taat harus jujur. Jujur dalam berkata-kata, jujur dalam bertingkah laku, jujur dalam pernyataan juga bisa. Jangan lihat-lihat yang tidak baik, bisa kan? Untuk itu kita mau angkatkan pujian untuk Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mana jempol di sini, di sini. Apa kata jempol? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana jari di sini, di sini. Apakah
bisa jadi lipat berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, jaga mata, hati, dan pikiran kami agar kami mau sungguh-sungguh duduk dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak didik sekalian, wah sudah berapa minggu ya kita nggak ketemu. Didik kangen sama kalian, rindu sama kalian. Begitu juga kalian kan sama kakak-kakak sekolah minggunya semua. Nah, kita sabar dulu ya. Yang penting ingat selalu cuci tangan. Kalau kita keluar rumah atau di dalam rumah pakai masker, ya. Baru kita jaga jarak biar kita tidak terkena virus corona. Hari ini firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Beginilah bunyinya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Maksudnya apa ya? Jika ya, harus kamu katakan ya. Jika tidak, harus kamu katakan tidak. Berarti kita harus gimana, anak-anak bibi semuanya? Kita harus jujur, ya. Kita harus jujur. Kalau untuk anak remaja yang selalu kotak-katik HP ya, kotak-katik HP, ya. Memang tangan kita ya, tangan kita lancar untuk mengirim, men-share, tapi kita harus lihat beritanya dulu ya. Jangan kita kirim berita yang tidak benar atau hoax, ya. Nah, hari ini firman Tuhan yang mau kita baca diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11, ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Tentang Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap ke dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, kita sudah dengar firman Tuhan kan? Di situ katanya ada seorang keluarga ya, satu keluarga, Ananias dan Safira ya. Dia jual ladangnya, ya. Dia jual ladangnya. Uang penjualan ladangnya itu dia kasihkan ke tempat rasul, tapi sebagian udah diambilnya. Dia bilang sama rasul itu, oh inilah hasil penjualan ladangku. Ya, tetapi rasul tahu, ya.
tahu apa yang diperbuat oleh Ananias. Ya, Ananias berbohong. Ya, sehingga dia bagaimana? Dia mati. Oleh karena mulutnya yang sudah berbohong. Gak berapa lama lagi datang lagi istrinya. 3 jam kemudian katanya tadi kan, datang istrinya. Dan istrinya ditanya sama Rasul juga, sama Safira, betul kau mau penjualan ladangmu sekian? Oh betul katanya. Wah, orang itu udah bersekongkol suami istri. Sehingga gimana? Istrinya nggak tahu apa-apa, yang dia nggak tahu bahwa suaminya sudah meninggal, sudah dikubur, dan istrinya itu juga mati. Nah, anak-anak bibi mau seperti itu? Enggak kan? Nah, kalau nggak mau jangan biasakan mulut. Coba pegang mulutnya, yang mana mulutnya ya? Kita pegang dulu. Ini mulut kecil ya. Mulut ini kecil. Ya, ada gigi, ada lidah. Ya. Kalau mulut itu untuk apa? Untuk makan. Lalu untuk apa? Untuk ngomong, ya. Untuk bicara. Jadi, apa yang kita ucapkan itu harus jujur. Kalau tadi kita terima uang sekian, kita katakan sekian. Ya, jangan kita bohongi. Misalnya kita mau beli es, ya, mau beli es, berapa harga esnya? 500 atau 1000. Dikasih mama kita 5000. Lalu kita bilang sama mama kita, "Mak, tadi aku beli es, harga esnya 2000 padahal 1000." Itu namanya berbohong. Mama kita nggak nampak, tapi Tuhan nampak. Jadi dari sekarang ke depan, anak-anak bibi nggak boleh bohong ya. Hati-hati gunakan mulutmu seperti lagu tadi kan. Oke, sekarang sudah tahu kan mulut itu ya berbisa. Maksudnya berbisa itu nggak boleh bohong ya. Kalau bohong orang nggak percaya. Bibi punya cerita ya, ada seekor burung beo. Pernah lihat burung beo? Burung beo itu kalau kita tahu di sini biasanya ada beonias. Dia biasanya sudah pintar ngomong, apa yang kita ucapkan dia tahu. Nah, dia bisa tiru ya apa yang kita ucapkan. Nah, burung beo ini suka kali berbohong, suka kali berbohong. Ya, suatu hari dia menjerit-jerit, "Tolong, tolong, aku dimakan ular." Lalu datang temannya burung lain, ada burung merpati, ada burung nuri, ada burung gagak, datang menghampirinya karena kasihan, ya kan katanya harus tolong menolong. Dilihatnya malah si beo ketawa-ketawa, hahaha, ketipu katanya. Nah, beberapa kali seminggu kemudian menjerit lagi si beo. Dia memang betul-betul dipatok ular, digigit ular. Tetapi gimana? Teman-temannya tadi tidak percaya lagi sama dia. Ya, tidak percaya lagi. Waktu dia bilang tolong-tolong, jerit-jerit pun teman-temannya males untuk menolongnya. Paling dia bercanda, paling dia berbohong. Ternyata dia tidak berbohong. Jadi anak-anak bibi jangan biasakan ya berkata bohong. Tuhan tidak suka itu. Teman-teman kalian juga tidak suka kan, apalagi Tuhan. Oke, sekarang waktunya yang berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kita sudah selesaikan dengan firman Tuhan. Kita berdoa, kita lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu berkata jujur, agar melalui kami terang-Mu tetap bercahaya, sehingga banyak orang percaya melalui tingkah laku dan perbuatan kami. Biarlah kami yang masih kecil ini Tuhan bisa menunjukkan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya dilipat dengan rapi. Memberi persembahan dengan tangan kanan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, "Di sini aku bawa Tuhan."
kita tutup mata kita dan kita tundukkan kepala kita. Kembali kami mengucap syukur Bapa buat segala berkat dan kasih karunia yang masih boleh Bapa berikan kepada kami sampai saat ini. Bapa, di sini kami mau berdoa Bapa buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Bapa yang berkati firman tersebut ya Bapa, kiranya firman yang telah kami dengar tadi ya Bapa dapat menjadi pegangan kami dalam kami menjalankan kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa Bapa buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Bapa yang berkati persembahan ini ya Bapa, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ya Bapa dapat berguna buat memuliakan nama Bapa saja. Kami juga berdoa ya Bapa buat seluruh anak KKR kami Bapa, dimanapun anak KKR kami berada. Bapa yang berkati anak KKR kami pada dalam persekolahan online ya Bapa. Bapa yang berikan kepada mereka kesabaran ya Bapa, kekuatan ya Bapa untuk menjalankan persekolahan mereka Bapa walaupun dalam keadaan online ini ya Bapa. Bapa, kami juga berkati seluruh guru-guru KKR Bapa. Kami memberikan kepada guru-guru KKR juga kesehatan, rezeki Bapa. Bapa juga yang berkati mereka dalam perkuliahan Bapa. Kiranya kami berkati seluruh guru-guru KKR ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa buat virus corona Bapa yang masih merebak Bapa di seluruh dunia ini Bapa. Bapa, kiranya kami berkati virus ini Bapa. Bapa yang campur tangan ya Bapak, Bapak yang memberkati seluruh pemerintah kami Bapak dalam menangani virus corona ini Bapak. Kiranya virus ini Bapak dapat segera pergi Bapak dari dunia ini Bapak. Bapak, kami juga mohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat. Bapak yang ampunkan Bapak agar tidak terhalang berkat yang akan kami terima daripada Bapak saja. Demi perantara kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang telah diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kebaktian minggu kita telah selesai. Nah, karena hari ini kita dituntut jadi anak yang jujur, jadi kita harus benar-benar menggunakan mulut kita, tubuh kita untuk selalu berkata jujur, berbuat jujur. Karena kita adalah anak raja. Aku, adik-adik semua adalah anak raja. Untuk menutup kebaktian minggu kita hari ini, kita mau angkatkan pujian Kita Anak Raja. Sambil bertepuk tangan. Ayo, anak raja tunjukkan wajahnya yang ceria. Katakan, aku anak raja. Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja.
Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Dadah.